Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Kusyairi, MKom, CDS, IPM, ASEAN Engineer. Perkenalkan, saya Ina Rifti Kartika Andarmawanti, NIM 2502010218119. Saya Fitria Praisti, NIM 2502020222207. Saya Lydia Dini Utari, NIM 250201010217732. Saya Nadifatul Afina Minarahma, NIM 250201010222122. Dan saya Widya Triardiastri, NIM 2502010102208. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Strategi Ketahanan Siber dan Perlindungan Privasi Data ASN dalam Ekosistem Pembelajaran Digital Kemenq Learning Center. KLC sebagai tulang punggung transformasi SDM Kemenq. KLC bukan sekedar aplikasi pembelajaran daring. KLC adalah pusat data strategis yang menopang transformasi SDM Kementerian Keuangan. Di dalamnya terdapat berbagai aset data sensitif antara lain, identitas ASN dan integrasi SSO, riwayat pelatihan dan aktivitas pengguna, sertifikat digital BPPK, dokumentasi pengetahuan institusi. Seluruh aset ini menopang 3 fungsi strategis utama, yaitu Pusat Implementasi Corporate University, Katalisator Transformasi Digital Kemenq, Pembentuk Budaya Continuous Learning. Artinya, gangguan terhadap ketersediaan atau integritas sistem KLC bukan hanya isu teknis. Ini merupakan ancaman langsung terhadap reformasi birokrasi dan pengembangan kompetensi nasional. Karena itu, investasi dalam ketahanan siber KLC adalah investasi dalam keberlanjutan transformasi SDM Kemenq. Selanjutnya, kita melihat peta arsitektur aset kritis KLC. Inti dari ekosistem ini adalah LMS dan SSO sebagai pusat integrasi sistem. Dari pusat ini terdapat 4 klaster data utama, yaitu yang pertama klaster 1 tentang data publik, berisi informasi program pelatihan dan jadwal operasional. Kemudian di klaster 2 ada data internal, mencakup statistik pembelajaran dan analitik aktivitas akses sistem. Untuk klaster 3 terdapat data rahasia yang berisi NIP, identitas ASN, riwayat pelatihan, serta knowledge management system. Pada klaster 4 berisi data yang sangat rahasia. Data ini meliputi sertifikat digital, kredensial SSO, dan data autentikasi dasar. Yang perlu kita pahami adalah nilai strategis KLC bukan sekedar pada kode sumber aplikasinya. Nilainya terletak pada integritas kualifikasi ASN dan memori institusional yang tersimpan di dalamnya. Karena itu, pendekatan keamanan kita harus berorientasi pada perlindungan aset kritis ini secara menyeluruh. Kemudian pergeseran paradigma. Mengapa keamanan konvensional tidak lagi cukup? Selama ini, pendekatan keamanan siber kita cenderung bersifat konvensional. Fokus utamanya adalah mencegah intrusi, memastikan gerbang pertahanan tidak ditembus. Prinsip yang digunakan adalah CIA Triad atau Confidentiality, Integrity, dan Availability, atau kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. Namun, pendekatan lama ini memiliki asumsi bahwa sistem aman sampai terbukti diserang. Artinya, ketika parameter pertahanan berhasil ditembus, dampaknya bisa sangat besar, bahkan melumpuhkan operasional organisasi. Dan hari ini, paradigma tersebut harus bergeser. Kita bergerak menuju ketahanan siber, sebagaimana ditekankan dalam standar NIST CSF 2.0. Fokusnya bukan hanya mencegah, tetapi memastikan organisasi tetap mampu beroperasi meskipun sedang diserang. Prinsip dasarnya meliputi antisipasi, bertahan,
pulih cepat, dan beradaptasi secara dinamis. Asumsinya pun berubah. Kita menerima bahwa peretasan adalah sebuah kepastian, bukan lagi sebuah kemungkinan. Keunggulannya di sini adalah keberlanjutan layanan. Dalam konteks KLC, pelatihan dan akses data ASN harus tetap berjalan, bahkan dalam kondisi sistem terinfeksi maupun sedang terganggu. Selanjutnya yaitu pemetaan ancaman kritis yang dapat terjadi pada ekosistem Kemenkeu Learning Center atau KLC berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap institusi. Ancaman pertama adalah ancaman operasional berupa malware dan ransomware. Ancaman ini dapat muncul melalui fitur unggah dokumen yang dimanfaatkan untuk menyisipkan malware berbahaya. Dampaknya sangat besar karena dapat melumpuhkan sistem pembelajaran dan menghentikan layanan digital KLC. Kedua, terdapat ancaman kredibilitas atau integritas data. Ancaman ini berkaitan dengan manipulasi nilai pelatihan maupun sertifikat digital palsu. Jika integritas data terganggu, maka keputusan pengembangan SDM menjadi tidak akurat dan kredibilitas sistem pembelajaran dapat menurun. Ketiga adalah ancaman privasi berupa kebocoran data pribadi ASN seperti NIP, email, jabatan, maupun riwayat pelatihan. Kebocoran data dapat menyebabkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan identitas, hingga menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Keempat, terdapat ancaman identitas atau account takeover. Serangan ini biasanya dilakukan melalui phishing maupun credential stuffing untuk mengambil alih akun ASN dan memperoleh akses tidak sah terhadap data serta materi pembelajaran eksklusif. Selain itu, terdapat ancaman terhadap ketersediaan layanan berupa serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri trafik jaringan sehingga kualitas layanan menurun, bahkan dapat membuat KLC tidak dapat diakses oleh pengguna. Dari pemetaan ini dapat disimpulkan bahwa KLC menghadapi ancaman yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga pada reputasi organisasi, perlindungan data ASN, dan keberlangsungan layanan pembelajaran digital pemerintah. Next. Selanjutnya yaitu bagaimana kompromi kredensial ASN dapat menimbulkan efek domino terhadap keamanan ekosistem Kemenkeu Learning Center atau KLC. Pada tahap pertama, yaitu titik masuk atau entry point, penyerang melakukan eksploitasi kredensial ASN. Metode yang umum digunakan adalah phishing, yaitu membuat halaman login palsu untuk mencuri username dan password, serta password spraying dengan mencoba kata sandi umum terhadap banyak akun pengguna. Tahap kedua adalah penetrasi sistem melalui credential stuffing. Pada tahap ini, penyerang menggunakan kombinasi username dan password yang sebelumnya pernah bocor dari layanan lain, lalu mencoba masuk secara otomatis ke portal Single Sign-On atau SSO KLC. Karena banyak pengguna menggunakan password yang sama di beberapa platform, peluang keberhasilan serangan menjadi lebih tinggi. Tahap ketiga adalah account takeover atau pengambil alihan akun. Setelah berhasil memperoleh akses, penyerang dapat masuk sebagai ASN yang sah tanpa memicu alarm keamanan tradisional. Dalam kondisi ini, pelaku memiliki akses terhadap data, materi pembelajaran, maupun sistem internal sesuai hak akses akun yang berhasil diambil alih. Tahap terakhir adalah dampak krisis terhadap institusi. Penyerang dapat mencuri materi pembelajaran eksklusif, melakukan manipulasi nilai pelatihan, memalsukan sertifikat digital, hingga menjalankan social engineering atas nama ASN tersebut. Dampaknya bukan hanya gangguan teknis, tetapi juga merusak integritas sistem pembelajaran dan menurunkan profesionalisme birokrasi. Dari alur ini dapat dipahami bahwa satu kebocoran kredensial sederhana dapat berkembang menjadi ancaman besar apabila organisasi tidak memiliki mekanisme perlindungan seperti multi-factor authentication, monitoring aktivitas login, dan peningkatan kesadaran keamanan pengguna. Next. Berikutnya yaitu pendekatan holistik pertahanan cyber berbasis NIST Cyber Security Framework
yang digunakan sebagai acuan dalam membangun ketahanan cyber pada ekosistem Kemenkeu Learning Center atau KLC. Pendekatan ini menekankan bahwa keamanan cyber tidak hanya berfokus pada pencegahan serangan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk mendeteksi, merespon, dan memulihkan layanan ketika insiden terjadi. Oleh karena itu, ketahanan cyber dibangun secara berkelanjutan melalui 5 tahapan utama, yaitu tahapan pertama adalah identify atau identifikasi. Pada tahap ini, organisasi melakukan inventarisasi aset teknologi informasi serta pemetaan alur data atau data flow mapping berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Proses ini penting untuk mengetahui aset mana yang paling kritis dan memiliki resiko tertinggi. Tahap kedua adalah protect atau perlindungan. Fokus tahap ini adalah membangun lapisan pertahanan sebelum ancaman berhasil masuk ke sistem. Implementasinya meliputi penerapan multi-factor authentication atau MFA, role-based access control atau RBAC, serta enkripsi data untuk melindungi informatif sensitif ASN. Tahap ketiga adalah detect atau deteksi. Pada tahap ini, KLC perlu memiliki kemampuan mendeteksi aktivitas mencurigakan sedini mungkin melalui penggunaan SIEM dan IDS. Teknologi ini membantu memonitor log aktivitas dan mendeteksi anomali jaringan secara real-time sehingga ancaman dapat segera diketahui. Tahap keempat adalah respon. Ketika insiden keamanan terjadi, organisasi harus memiliki mekanisme respon yang cepat dan terkoordinasi. Hal ini mencangkup identifikasi insiden, isolasi sistem terdampak, investigasi, hingga komunikasi kepada pihak terkait untuk meminimalkan penyebaran ancaman. Tahap terakhir adalah recover atau pemulihan. Pada tahap ini, organisasi melakukan backup dan disaster recovery untuk memastikan layanan dapat kembali berjalan tanpa kerusakan permanen. Dengan adanya proses pemulihan yang baik, keberlangsungan pembelajaran digital ASN tetap dapat terjaga meskipun terjadi gangguan keamanan. Melalui pendekatan ini, KLC diharapkan mampu membangun sistem pertahanan cyber yang tidak hanya reaktif terhadap serangan, tetapi juga adaptif, resilient, dan berkelanjutan. Next. Pada tahap ini, kami akan menjelaskan strategi pertahanan cyber berlapis atau defense in depth yang diterapkan pada Kemenkeu Learning Center atau KLC. Konsep utamanya adalah bahwa keamanan tidak cukup hanya mengandalkan satu mekanisme perlindungan. Apabila satu lapisan berhasil ditembus, masih terdapat lapisan berikutnya yang mampu menghambat atau menghentikan serangan. Lapisan pertama adalah visibilitas dan identifikasi aset. KLC harus melakukan inventarisasi seluruh aset teknologi informasi, mulai dari server, aplikasi, database, hingga perangkat pengguna. Seluruh aset tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko dan sensitivitas datanya. Dengan cara ini, organisasi dapat mengetahui aset mana yang harus mendapatkan prioritas perlindungan tertinggi. Lapisan kedua adalah manusia atau human security. Berdasarkan berbagai laporan keamanan cyber global, sebagian besar insiden terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Oleh karena itu, ASN, administrator, dan pengguna sistem perlu mendapatkan pelatihan keamanan secara berkala, terutama terkait phishing, social engineering, dan keamanan kata sandi. Lapisan ketiga adalah pengendalian akses melalui penerapan multi-factor authentication atau MFA dan role-based access control atau RBAC. MFA memastikan bahwa pengguna tidak hanya menggunakan kata sandi, tetapi juga lapisan verifikasi tambahan seperti OTP. Sementara, RBAC membatasi hak akses sesuai peran masing-masing, sehingga prinsip least privilege dapat diterapkan. Lapisan terdalam adalah perlindungan data. Data ASN merupakan aset yang sangat sensitif sehingga perlu dilindungi menggunakan enkripsi modern seperti AES 256 untuk data yang tersimpan dan TLS atau SSL untuk data yang ditransmisikan melalui jaringan.
Dengan pendekatan berlapis ini, KLC tidak hanya berfokus pada pencegahan serangan, tetapi juga memperkuat kemampuan identifikasi risiko sejak awal, sehingga ancaman dapat dideteksi sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Selanjutnya, keamanan cyber yang baik tidak hanya berbicara tentang bagaimana mencegah serangan, tetapi juga bagaimana organisasi mampu bertahan dan pulih ketika insiden terjadi. Pada fase pertama, yaitu trigger atau detect, KLC melakukan pemantauan secara real-time menggunakan teknologi seperti Intrusion Detection System atau IDS dan Security Information and Event Management atau SIEM. Sistem ini dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, misalnya percobaan login berulang, akses dari lokasi yang tidak biasa, ataupun aktivitas unduhan data dalam jumlah besar. Ketika ancaman terdeteksi, organisasi masuk ke fase kedua, yaitu Alert and Response. Pada tahap ini, administrator menerima notifikasi otomatis dan tim respon insiden segera melakukan isolasi terhadap sistem yang terdampak. Selain itu, dilakukan investigasi forensik digital untuk mengetahui sumber serangan, metode yang digunakan, dan potensi penyebarannya. Setelah ancaman berhasil dikendalikan, organisasi memasuki fase ketiga yaitu recover dan restoration. Pada tahap ini, KLC menjalankan Disaster Recovery Plan atau DRP, serta Business Continue Plan atau BCP. Sistem dipulihkan menggunakan cadangan data yang aman dan terenskripsi sehingga layanan dapat kembali beroperasi dengan gangguan seminimal mungkin. Next. Selain keamanan, aspek privasi data juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan Kemenq Learning Center. Konsep yang digunakan adalah privacy by design, yaitu pendekatan yang menempatkan perlindungan privasi sebagai bagian dari desain sistem sejak awal, bukan sebagai tambahan setelah sistem selesai dibangun. Dengan demikian, pengaturan keamanan dan privasi telah aktif secara otomatis sejak sistem mulai digunakan. Prinsip kedua adalah data minimization. KLC hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, pengembangan kompetensi ASN, dan administrasi pelatihan. Selanjutnya adalah purpose limitation. Data yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan pembelajaran. Data tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa dasar hukum atau persetujuan yang sah. Selanjutnya terdapat retention policy, yaitu kebijakan yang mengatur masa penyimpanan data. Data yang sudah tidak diperlukan harus dihapus atau dianonimkan secara otomatis agar tidak menimbulkan risiko keamanan di masa depan. Seluruh prinsip tersebut mendukung perlindungan data pribadi ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dengan penerapan privacy by design, KLC tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pembelajaran digital yang dikelola. Next. Izinkan saya memulai dengan menjelaskan bagaimana kita mengklasifikasikan data. Langkah awal dalam melindungi privasi data ASN adalah mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Klasifikasi data membangun organisasi menentukan tingkat perlindungan yang sesuai terhadap setiap jenis informasi. Dalam sistem KLC, seluruh data dibagi ke dalam 4 tingkat klasifikasi. Tingkat pertama adalah data publik, seperti informasi program dan jadwal pelatihan KLC. Aksesnya terbuka, namun tetap dijaga integritasnya. Naik satu level, ada data internal. Contohnya, statistik pembelajaran dan analitik LMS, yang hanya dapat diakses melalui login SSO Kemenq dengan kontrol berbasis peran atau RBAC. Kemudian kita masuk ke data yang lebih sensitif, yaitu rahasia, yang mencakup NIP ASN, riwayat pelatihan, sertifikat, dan hasil evaluasi. Di sini kita menerapkan multifaktor authentication, enkripsi AES,
256 dan audit trail yang selalu aktif. Terakhir, tingkat tertinggi adalah sangat rahasia, meliputi kredensial SSO dan kunci deskripsi kriptografis yang dilindungi dengan arsitektur Zero Trust, pemantauan real-time ketat, dan isolasi jaringan penuh. Intinya, semakin sensitif datanya, semakin berlapis perlindungannya. Selanjutnya, setelah kita memahami klasifikasinya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mencegah data tersebut berpindah ke tangan yang salah? Jawabannya ada pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah Zero Trust. Dengan prinsip Never Trust, Always Verify, artinya tidak ada satupun ASN atau perangkat yang secara otomatis dipercaya hanya karena berada di dalam jaringan Kemenkeu. Setiap akses selalu dievaluasi berdasarkan identitas pengguna, lokasi, dan perangkat yang digunakan saat itu. Manfaat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan akun dan meningkatkan perlindungan terhadap data ASN. Pilar kedua adalah Data Loss Prevention atau DLP, yang prinsipnya adalah mencegah kebocoran dari dalam. Sistem DLP memantau dan memblokir pengunduhan data ASN secara massal, membatasi copy-paste informasi sensitif, serta mencegah pengiriman data melalui email atau USB tanpa otoritas. Manfaat dari DLP adalah mencegah kebocoran data ASN, mengurangi risiko insider threat, dan menjaga kerahasiaan informasi organisasi. Dua mekanisme ini bekerja bersama-sama. Zero Trust mengamankan siapa yang boleh masuk, sementara DLP memastikan data tidak keluar sembarangan. Selanjutnya, terakhir, yang ingin saya ingin memaparkan peta jalan transformasi keamanan KLC yang dirancang selama 5 tahun ke depan terbagi dalam 3 fase. Fase yang pertama, pada tahun ke-0 hingga 1 adalah keamanan dasar dan penutupan celah. Di fase ini, kita fokus pada mitigasi ancaman-ancaman kritis yang paling mendesak, atau yang kita sebut foundational security. Fase kedua, pada tahun ke-1 hingga ke-3 adalah pemantauan lanjut dan tata kelola. Kita beralih dari sekedar menambal celah menjadi membangun sistem pemantauan yang terpusat dan mulai menyelaraskan diri dengan standar internasional. Fase ketiga, pada tahun ketiga hingga tahun kelima adalah resiliensi proaktif dan ekosistem pintar. Di tahap ini, kita sudah bergerak menuju otomasi berbasis kecerdasan buatan atau AI dan membangun ketahanan terhadap bencana cyber. Target akhir dari seluruh perjalanan ini adalah implementasi penuh standar ISO/IEC 27001 untuk keamanan informasi dan ISO IEC 27701 untuk privasi data. Menjadikan KLC sebagai institusi yang tidak hanya aman secara teknis tetapi juga diakui secara internasional. Selanjutnya, pada fase pertama, fokus utama yang dilakukan adalah membangun fondasi keamanan cyber yang kuat, serta meningkatkan kesadaran seluruh pengguna sistem terhadap pentingnya keamanan informasi. Langkah pertama adalah penerapan Multi-Factor Authentication atau MFA secara wajib bagi seluruh administrator dan ASN. Dengan adanya lapisan autentikasi tambahan seperti OTP atau aplikasi autentikator, resiko pengambil alihan akun oleh pihak yang tidak berwenang dapat diminimalkan secara signifikan.
Langkah kedua adalah pelaksanaan Vulnerability Assessment dan Penetration Testing atau VAPT secara berkala. Vulnerability Assessment dilakukan setiap 6 bulan untuk mengidentifikasi celah keamanan, sedangkan Penetration Testing dilakukan setiap tahun untuk menguji ketahanan sistem terhadap simulasi serangan nyata. Dengan cara ini, kelemahan sistem dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya, dilakukan program Security Awareness bagi ASN melalui edukasi keamanan cyber dan simulasi phishing. Program ini penting karena banyak insiden keamanan justru disebabkan oleh human error atau kesalahan pengguna, sehingga peningkatan literasi keamanan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Terakhir, diterapkan enkripsi universal pada seluruh sistem dan basis data sensitif. Penggunaan protokol TLS atau SSL pada lalu lintas jaringan, serta standar enkripsi AES 256 pada penyimpanan data, bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan mencegah kebocoran data. Melalui 4 langkah ini, organisasi memiliki fondasi keamanan yang kuat sebagai dasar menuju transformasi digital yang aman dan berkelanjutan. Next. Setelah fondasi keamanan berhasil dibangun, fase kedua berfokus pada peningkatan kemampuan pemantauan, pengendalian, serta tata kelola keamanan informasi. Langkah pertama adalah sentralisasi CM atau Security Information and Event Management. Teknologi ini berfungsi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis log keamanan dari seluruh komponen sistem secara real-time. Dengan demikian, potensi ancaman dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya adalah pembentukan Security Operation Center atau SOC internal. SOC berperan sebagai pusat operasi keamanan yang bekerja secara berkelanjutan untuk memantau aktivitas sistem, menganalisis anomali, dan merespon insiden keamanan yang terdeteksi oleh CM. Langkah berikutnya adalah implementasi penuh Data Loss Prevention atau DLP dan pendekatan Zero Trust Security. DLP digunakan untuk mencegah kebocoran data, sedangkan Zero Trust memastikan bahwa setiap pengguna dan perangkat harus selalu diverifikasi sebelum memperoleh akses ke sistem. Prinsipnya adalah tidak ada pihak yang langsung dipercaya meskipun berada di dalam jaringan internal. Kemudian, organisasi melakukan sertifikasi ISO IEC 27001 sebagai standar internasional sistem manajemen keamanan informasi. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan informasi telah dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan praktik terbaik internasional. Melalui fase kedua ini, keamanan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang profesional dan terukur. Next. Pada fase ketiga, organisasi memasuki tahap kematangan keamanan cyber yang lebih tinggi dengan menerapkan pendekatan yang proaktif dan berbasis teknologi cerdas. Pertama, diterapkan keamanan berbasis artificial intelligence atau AI security. Teknologi machine learning dimanfaatkan untuk melakukan user behavior analytics, yaitu menganalisis pola perilaku pengguna dan mendeteksi aktivitas yang tidak normal secara otomatis. Dengan pendekatan ini, ancaman dapat diidentifikasi lebih cepat, bahkan sebelum menimbulkan dampak yang besar. Kedua, dibangun Disaster Recovery Center atau DRC sebagai pusat pemulihan bencana. Infrastruktur ini berfungsi sebagai sistem cadangan yang memungkinkan data direplikasi secara real-time, sehingga layanan tetap dapat berjalan meskipun terjadi gangguan atau serangan terhadap sistem utama. Ketiga, dilakukan integrasi penuh dengan CSIRT, Kementerian Keuangan. Melalui kerjasama ini, organisasi dapat memperoleh informasi ancaman terbaru, berbagi intelijen keamanan, serta memperkuat koordinasi dalam penanganan insiden cyber secara lebih efektif. Selain itu, organisasi juga menargetkan sertifikasi ISO IEC 27701 sebagai standar internasional untuk sistem manajemen privasi informasi. Sertifikasi ini menunjukkan
komitmen organisasi dalam melindungi data pribadi, serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan berbagai langkah tersebut, organisasi tidak hanya mampu bertahan dari serangan cyber, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, merespon, dan pulih dari ancaman secara cepat dan efektif. Selanjutnya, sebagai penutup, keamanan cyber harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekedar biaya atau beban teknis teknologi informasi. Keberhasilan transformasi digital Kementerian Keuangan Learning Center tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan platform e-learning yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menjaga kerahasiaan data, menjamin integritas informasi, serta memastikan ketersediaan layanan secara berkelanjutan. Melalui implementasi roadmap yang dimulai dari pembangunan fondasi keamanan, penguatan tata kelola, hingga penerapan teknologi keamanan cerdas, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja NIST Cyber Security Framework 2.0 serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.